Siti Aulia Maulida Salsabila dari 11 IPA 4 ingin menjelaskan tentang materi fisika yaitu gelombang cahaya. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengetahui lebih jelas tentang cahaya maupun gelombang cahaya, sifat-sifat gelombang cahaya dan penerapan serta aplikasinya di bidang teknologi. Nah, pengertian gelombang cahaya itu, gelombang cahaya merupakan gelombang transversal yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Gelombang cahaya dapat dipantulkan jika mengenai sebuah bidang, baik rata ataupun tidak. Gelombang cahaya dapat diteruskan melalui medium gas, air, ataupun padat. Sifat gelombang cahaya. Gelombang cahaya bersifat dapat merambat lurus. Sifat ini sangat umum dan mudah dikenali. Untuk membuktikannya, kamu dapat mengarahkan cahaya senter ke arah depan. Dengan demikian, kamu akan melihat cahaya tersebut memancar lurus sesuai dengan yang kamu arahkan. Nah, karakteristiknya itu ada 8. Yang pertama yaitu merambat lurus atau ilustrasi. Yang kedua dapat dipantulkan, refleksi. Yang ketiga dapat dibiaskan, refraksi. Yang keempat dapat diserap, absorpsi. Yang kelima yaitu dapat diuraikan, dispersi. Yang keenam mengalami pelenturan, difraksi. Yang ketujuh dapat menembus benda bening. Dan yang terakhir yaitu dapat diserahkan atau polarisasi. Nah, contoh gelombang cahaya ada 6. Yang pertama difraksi, yang kedua interferensi, yang ketiga pembiasaan, yang keempat polarisasi, yang kelima dispersi, dan yang terakhir yaitu pemantulan. Difraksi cahaya atau peristiwa penyebaran cahaya setelah melewati celah sempit sehingga terbentuk pola gelap terang pada layar. Nah, di sini ada contohnya juga. Contoh gambar. Nah, difraksi cahaya itu ada 2. Yang pertama difraksi celah tunggal atau pola gelap. Difraksi minimum. Rumusnya itu D sin theta sama dengan N dikali lambda. Pola terang difraksi maksimum. Rumusnya D sin theta sama dengan dalam kurung N ditambah 1/2 dikali lambda. Nah, di sini ada keterangannya juga yaitu D sama dengan lebar celah. Tetanya sudut berkas sinar dengan arah tegak lurus. N-nya itu 1, 2, 3, dan 4. Dan seterusnya. Nah, di sini ada difraksi kisi. Kisi difraksi adalah alat yang mempunyai celah yang banyak hingga beberapa ribu celah. Rumusnya D sama dengan 1/N. Nah, untuk pola garis terangnya rumusnya itu D sin theta sama dengan N dikali lambda. Nah, kalau pola garis gelapnya rumusnya D sin theta sama dengan N dikurangi 1/2 dikali lambda. Nah, yang kedua yaitu ada interferensi cahaya. Interferensi merupakan perpaduan antara 2 atau lebih gelombang cahaya. Di sini interferensi ada celah ganda, bisa disebut juga yaitu celah Young. Interferensi ini menghasilkan garis terang dan gelap bergantian dengan jarak pisah yang sama. Di sini juga ada gambarnya nih, cara dia interferensi cahaya tuh kayak gimana. Nah, di sini ada juga jarak antara garis terang ke N dari terang pusat. Rumusnya itu YD per L sama dengan N dikali lambda. Jarak antara garis gelap ke N dari terang pusatnya rumusnya yaitu YD per L sama dengan N ditambah 1/2 dikali lambda. Keterangannya yaitu Y sama dengan jarak terang ke N dari pusat. D jarak kedua celah. L jarak celah ke layar, lambda panjang gelombang. N sama dengan 0,1, 2, dan 3. Bisa disebut juga yaitu orde interferensi. Nah, di sini juga ada pembiasan cahaya yaitu merupakan peristiwa perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu medium lain yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Nah, di sini juga ada gambarnya nih, cara pembiasan cahaya tuh kayak gimana. Nah, di sini ada rumusnya yaitu
N1 dikali sin I sama dengan N2 dikali sin R. Keterangannya yaitu N1 atau indeks bias medium sinar datang, N2 sama dengan indeks bias medium sinar bias, I itu sudut datang, dan R itu sudut bias. Nah, di sini juga ada polarisasi. Nah, polarisasi itu adalah peristiwa perubahan arah getar gelombang cahaya yang acak menjadi satu arah getar. Di sini juga ada contoh polarisasi. Nah, di bawahnya ada rumus polarisasi. Bisa dilihat aja ya, di sini ada dua rumusnya. Nah, di sini juga ada dispersi. Dispersi adalah pembiasan cahaya polikromatik atau cahaya putih menjadi komponen cahaya monokromatik. Rumusnya yaitu di sini ada rumus sudut deviasi. Bisa dilihat aja ya, di sini ada rumusnya. Nah, yang di kanan ada contoh gambarnya. Jadi dia tuh contohnya kayak ada pelangi yang masuk ke cahaya putihnya gitu loh. Nah, di sini juga ada pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya adalah proses perubahan arah rambat cahaya ke sisi medium asalnya setelah menumbuk suatu bidang pantul. Pemantulan cahaya ada dua, yaitu pemantulan Baur, merupakan pemantulan di mana suatu berkas cahaya mengenai bidang pantul yang tidak datar. Nah, yang kedua yaitu pemantulan teratur, dapat terjadi ketika berkas cahaya mengenai bidang pantul yang datar dan teratur. Nah, di kanan ada contohnya juga nih, pemantulan cahaya itu kayak gimana. Nah, di sebelahnya juga ada pemantulan yang teratur sama yang Baur. Rumus jumlah bayangan. N sama dengan 360 0 garis miring A dikurangi 1. Keterangannya N itu banyak jumlah bayangan atau buah. A-nya sudut antara dua cermin atau derajat. Nah, rumus indeks biasnya N1 sin theta I sama dengan N2 sin theta R, di mana N1 dan N2 sama dengan indeks bias. Nah, rumus pemantulan cahayanya theta I sama dengan theta R, I sin theta I sama dengan 1R sin theta R. Keterangannya itu theta I sama dengan sudut datang atau derajat, theta R sudut pantul atau derajat, I atau sinar datang, IR sinar pantul. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu tentang contoh soal difraksi celah tunggal. Dalam percobaan difraksi sebuah celah lebarnya 1 mm disinari oleh cahaya monokromatik, sebuah layar diletakkan sejauh 2 m di belakang celah. Pita gelap kedua berjarak 0,96 mm dari terang pusat. Berapakah panjang gelombang yang digunakan dalam percobaan tersebut? Diketahuinya D sama dengan 1 mm. 1 mm sama dengan 10 dikurangi 3 m. L-nya sama dengan 2 m. P-nya 0,96. mm-nya sama dengan 9,6 dikali 10 dikurangi 4 m. M-nya sama dengan 2. Ditanyakan lambda. Nah, cara jawab pakai rumus dP per L sama dengan M lambda. Nah, di sini ada 10 pangkat min 3 dikali 9,6 dikali 10 pangkat min 4 per 2 sama dengan 2 lambda. Di bawahnya lagi yaitu lambda sama dengan 9,6 dikali 10 pangkat 7 per 4 sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 7 M. Lambda sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 7 M sama dengan 240 Nm sama dengan yaitu 2400 A derajat. Nah, segitu aja yang saya jelaskan kali ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti, dan jangan lupa juga belajar biar bisa ngerti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.